kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Hari ini, ada yang tahu tidak kita akan belajar apa? Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Hari ini, kita akan belajar mengenai struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Nah, berikut ini adalah KD yang akan kita pelajari. Adik-adik, berikut ini adalah indikator pembelajaran. Yang pertama, menuliskan bagian struktur teks prosedur. Yang kedua, memperbaiki tanda baca atau ejaan yang salah. Yang ketiga, menelaah penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Tujuan pembelajaran hari ini adalah untuk menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam teks prosedur. Adik-adik, tahukah kalian manfaat pembelajaran hari ini dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari loh? Mau tahu apa manfaatnya? Yuk, kita simak percakapan di antara dua orang berikut ini. Doni, liburan nanti kamu berencana pergi kemana? Aku berencana mengunjungi rumah kakek di Yogyakarta. Selain itu, aku juga rindu dengan makanan khas di sana. Memangnya makanan apa itu? Itu loh, gudeg. Pernah makan nggak? Iya, pernah. Karena terkadang ibu dan aku sering memasak gudeg di rumah. Oh iya? Memang kamu tahu cara buat gudeg? Iya dong. Nah, sebelum kamu membuat gudeg, pertama kamu harus menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, seperti bumbu-bumbu dapur, bawang merah, bawang putih, kemiri, dan lain-lain. Nah, untuk membuatnya, langkah-langkah cara membuat gudeg itu harus dilakukan secara runtut ya. Bagaimana adik-adik? Sekarang sudah mengetahui ya manfaat pembelajaran hari ini. Jadi, yuk kita belajar bareng-bareng. Sekarang kita akan membahas mengenai struktur dalam teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan dalam struktur teks prosedur berperan sebagai pengantar maupun pendahuluan terkait topik yang akan dibahas di dalam teks. Yang kedua, ada bahan dan alat. Biasanya berupa daftar atau rincian, namun bisa juga dibuat menjadi paragraf. Yang ketiga, ada langkah atau tahapan. Tahapan merupakan urutan membuat sesuatu agar tercapai hasil yang maksimal. Tahapan harus dilakukan secara runtut, tidak boleh secara acak. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup merupakan penegasan ulang yang ditulis oleh penulis untuk mengungkapkan harapan dan manfaat yang akan didapatkan pembaca atau pendengar setelah melakukan langkah-langkah dengan baik. Selanjutnya yaitu penggunaan bahasa dalam teks prosedur. Yang pertama ada penggunaan kalimat perintah. Perlu diperhatikan ya, kalimat perintah di dalam teks prosedur itu berfungsi sebagai penegasan agar pembaca atau pendengar tidak keliru. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat pasif. Nah, penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberikan saran agar tidak terjadi kesalahan. Yang ketiga, penggunaan kriteria atau batasan. Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang diinstruksikan. Jadi, kalimat yang dilakukan atau diucapkan di dalam teks prosedur haruslah rinci dan jelas batasannya. Yang keempat, penggunaan keterangan cara. Keterangan cara merupakan keterangan pada kegiatan, misalnya menggunakan kata dengan atau secara. Kemudian,
menggunakan kalimat saran atau larangan. Teks prosedur berfungsi memandu pembaca atau pendengar agar sukses, aman, selamat, dan mencapai hasil yang maksimal. Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar tidak menimbulkan bahaya ya. Kemudian, menggunakan kata penghubung, pelepasan, dan kata acuan. Di dalam teks prosedur dapat menggunakan kata penghubung seperti kata kemudian, selanjutnya, setelahnya, dan terkadang ada kata yang diucapkan atau ditulis secara ulang-ulang itu harus dilakukan pelepasan. Jadi agar tidak ada kata yang sama ya. Kemudian yang terakhir yaitu penggunaan akhiran i dan akhiran kan pada teks prosedur. Dalam teks prosedur ini, akhiran i dan akhiran kan itu sangat berfungsi. Akhiran i digunakan pada objek yang tidak bergerak, sedangkan akhiran kan digunakan pada objek yang bergerak. Adik-adik, bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Sebelum pelajaran diakhiri, kita bermain kuis terlebih dahulu ya. Adik-adik bisa menjawab pertanyaan yang telah disediakan. Sebelum menjawab pertanyaan, adik-adik harus membaca secara saksama ya teks prosedur berikut ini. Setelah adik-adik membaca teks prosedur tersebut, cobalah untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat ya. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.